Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Di dunia ini ia berbahagia, di dunia sana ia berbahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua alam itu. Dhammapada Yamaka Waga, Syair 18. Ya, yang saya hormati ya, pemimpin Puja Bakti, yang saya hormati ya Bapak Ibu, ya saudara, saudari sekalian yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, pagi ini kita punya kesempatan yang sangat baik, bisa menggunakan sebagian waktu yang kita miliki untuk datang ke wihara, ya, melakukan kebajikan, untuk kembali belajar Dhamma, yang mana Dhamma, ajaran Guru Agung Sang Buddha, sangat kita butuhkan sebagai petunjuk, sebagai pedoman yang membantu kita dalam menjalani kehidupan, supaya kehidupan yang kita miliki, kehidupan yang berharga yang kita miliki, menjadi terarah, mengarah kepada hal-hal yang baik, mengarah kepada hal-hal yang bajik, yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Guru Agung Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada kita supaya kita dapat merealisasi tujuan tertinggi, yaitu Nibbana. Guru Agung Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada kita supaya kita dapat merealisasi tujuan tertinggi, Nibbana. Nah, apa yang dimaksud dengan Nibbana, Samanera? Nibbana merupakan lenyapnya pengotor-pengotor batin yang meliputi loba, dosa, dan juga moha. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mampu melenyapkan keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan batin, maka Bapak Ibu akan mencapai pencapaian yang disebut dengan Nibbana. Nah, jadi Nibbana ini merupakan kebahagiaan yang tertinggi. Nah, lalu kenapa dikatakan Nibbana ini merupakan
kebahagiaan yang tertinggi. Nah, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mampu melenyapkan pengotor-pengotor batin ini, maka Bapak Ibu tidak akan lagi mengalami yang namanya kelahiran. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mampu melenyapkan pengotor-pengotor batin yang meliputi keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan batin, maka Bapak Ibu tidak akan lagi mengalami yang namanya kelahiran. Lah memang ada apa Samanera dengan kelahiran? Nah, perlu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian ketahui, sesungguhnya dalam kehidupan kita ini ada tiga hal. Ada tiga hal yang sebetulnya kita tidak mau. Bahkan tidak kita kehendaki. Yang meliputi diri kita sendiri dan juga orang-orang yang berada di sekitar kita. Orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, lalu apa Samanera? Tiga hal yang tidak kita kehendaki dan tiga hal yang jangan sampai terjadi pada orang-orang yang berada di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita, yaitu usia tua, sakit, dan juga kematian. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita ngomong-ngomong ya, sebetulnya kita ini tidak ada loh yang mau tua, tidak ada loh yang mau sakit, tidak ada loh yang mau mati. Semuanya pasti ya menginginkan selalu awet muda, ya, selalu muda, selalu cantik, ya, selalu tampan, dan juga pasti menginginkan badan jasmaninya ini selalu sehat, dan kalau bisa memiliki usia yang panjang. Dan kita punya harapan juga Bapak Ibu, kalau bisa orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang berada di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, jangan sampai pada tua, sakit, dan juga mengalami kematian. Akan tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sesungguhnya kita harus mengerti, kita harus pahami bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang ini, kehidupan yang kita miliki sekarang ini, pasti yang namanya usia tua, sakit, dan juga kematian akan kita alami. Sesuatu hal yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Apakah mereka orang yang kaya atau orang yang miskin, ataupun mereka yang berkuasa atau rakyat jelata. Apakah mereka orang yang bijaksana ataupun orang-orang yang bodoh, siapapun akan mengalami. Karena usia tua, sakit, dan juga kematian merupakan suatu peristiwa yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Meskipun Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian memiliki kekuasaan, bisa memerintah siapapun untuk mengikuti keinginan Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu tidak bisa memerintah supaya usia tua, sakit, dan juga kematian agar tidak datang kepada diri Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita semua pasti akan mengalami. Karena usia tua, sakit,
dan juga kematian merupakan sesuatu hal yang wajar, alami, yang pasti terjadi pada setiap manusia, pada setiap makhluk yang terlahirkan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita mau bijak, kalau kita mau menjadi bijaksana, seharusnya kita harus ingat bahwa kehidupan yang kita miliki sekarang ini, kehidupan yang kita jalani sekarang ini, suatu saat akan berakhir. Kita semua akan berakhir pada usia tua, sakit, dan juga kematian. Melihat bahwa kehidupan yang kita miliki ini, yang kita jalani sekarang ini, akan berakhir pada usia tua, sakit, dan juga kematian. Bagi ia yang peduli akan manfaat bagi dirinya, ia akan menggunakan kehidupan yang dimiliki dengan mengisi hidupnya dengan berbagai macam hal-hal yang bermanfaat, dengan mengisi hidupnya dengan berbagai hal-hal yang baik, hal-hal yang bajik, yang mengarah kepada lenyapnya pengotor-pengotor batin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Guru Agung Sang Buddha mengajarkan dhamma kepada kita supaya kita mampu, supaya kita dapat melenyapkan pengotor-pengotor batin yang meliputi keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan batin. Sehingga dengan demikian, benih-benih kelahiran yang ada di dalam diri kita menjadi tidak ada. Maka yang namanya usia tua, sakit, dan juga kematian menjadi tidak ada. Nah, jadi inilah yang disebut dengan Nibbana Paramangsukkhang, yaitu kebahagiaan yang paling tinggi. Nah, kebahagiaan yang Bapak Ibu, ya saudara-saudari sekalian, rasakan sekarang ini, alami sekarang ini masih bersifat berkondisi, bersifat sementara, bisa berubah kapan saja. Tetapi yang namanya Nibbana ini merupakan kebahagiaan yang muncul dari lenyapnya pengotor-pengotor batin yang meliputi keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan batin. Dan jalan untuk melenyapkan pengotor-pengotor batin ini disebut dengan jalan mulia berunsur 8. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, ya saudara-saudari sekalian, sekarang masih tidak mau tua, sekarang masih tidak mau sakit, sekarang masih tidak mau mati, maka ikutilah jalannya, yaitu jalan mulia berunsur 8. Bapak Ibu juga harus ingat bahwa pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan juga konsentrasi benar. Jalan mulia berunsur 8 ini, jika disingkat menjadi sila, samadhi, dan panya. Jadi sila, samadhi, dan panya, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jalankan dengan sempurna, maka yang namanya pengotor-pengotor batin ini akan menjadi lenyap. Akan menjadi lenyap. Nah, kalau seandainya samanera dalam kehidupan ini Bapak Ibu menjalankan jalan mulia berunsur 8.
yang disingkat dengan sila, samadhi, dan panya. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah mengikuti, sudah menjalankan, tetapi pengotor-pengotor batin ini belum lenyap, masih ada, maka Bapak Ibu tidak perlu merasa takut. Bapak Ibu tidak perlu merasa khawatir. Tidak perlu merasa cemas. Karena dikatakan bahwasannya di dunia ini Bapak Ibu tidak akan menderita. Tidak akan menderita. Dan ketika hancurnya tubuh jasmani ini telah tiba waktunya, Bapak Ibu juga tidak akan jatuh ke alam menderita. Kenapa? Karena seseorang yang memiliki, karena seseorang yang punya sila, punya samadhi, punya panya dalam kehidupannya. Meskipun belum sempurna Bapak Ibu, tetapi di dalam pikirannya sudah berkembang pikiran-pikiran yang baik. Sudah berkembang pikiran-pikiran yang baik. Nah, jadi seseorang yang punya bekal pikiran yang baik, maka setelah meninggalkan dunia ini akan menuju ke alam yang baik. Bukan ke alam yang menderita. Bahkan bisa terlahir di alam surga. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Samanera ya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, meskipun kita belum sukses secara penuh, tetapi kalau kita mengikuti dhamma ajaran Guru Agung Sang Buddha, kalaupun pengotor-pengotor batin ini belum lenyap secara total, akan tetapi sekarang kita tidak melakukan kejahatan. Sekarang kita tidak membuat penderitaan bagi diri kita. Dan nanti ketika tutup usia, kita tidak akan jatuh ke alam menderita. Dan kita bisa merasakan alam kebahagiaan. Dan kalau kita tidak kembali ke alam surga, tidak kembali ke alam kebahagiaan, akan tetapi kembali menjadi manusia, paling tidak kita menjadi manusia yang punya kualitas, menjadi manusia yang memiliki perilaku yang baik, bukan menjadi manusia yang memiliki perilaku yang buruk, yang suka melakukan kejahatan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Guru Agung Sang Buddha sudah mengingatkan kepada kita, sudah menunjukkan jalan kepada kita, supaya kita secara setahap demi setahap mengarah kepada lenyapnya pengotor-pengotor batin. Kita belajar Dhamma ini adalah sebagai refleksi Bapak Ibu, sebagai alarm bagi kita, supaya kita berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk melenyapkan pengotor-pengotor batin. Dan kalau kita mampu, dan kalau kita dapat melenyapkan pengotor-pengotor batin yang meliputi keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan batin, maka yang namanya kelahiran berulang tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Nah, jadi Guru Agung Sang Buddha menawarkan kepada kita tentang nibbana. Menawarkan kepada kita tentang nibbana. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selain daripada itu, Guru Agung Sang Buddha juga mengajarkan dhamma yang lain kepada kita.
mengajarkan ajaran yang lain kepada kita. Terkhusus bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para perumah tangga. Ada kebahagiaan yang dapat direalisasi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para perumah tangga. Andai kata Bapak Ibu belum sukses mencapai nibbana. Guru Agung Sang Buddha sudah menunjukkan ada loh kebahagiaan yang dapat dirasakan. Ada loh kebahagiaan yang bisa dialami bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para perumah tangga. Di dalam Ananya Sutta, Anguttara Nikaya, kelompok 4, di situ Sang Buddha memberikan khotbah, memberikan wejangan, memberikan petunjuk kepada seorang perumah tangga yang bernama Anathapindika. Bapak Ibu tahu Anathapindika? Tahu ya? Ya, jadi Anathapindika ini merupakan seorang perumah tangga yang memiliki keyakinan yang sangat kuat kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan juga Sangha. Nah, jadi kala itu Guru Agung Sang Buddha memberikan nasihat kepada perumah tangga Anathapindika. Ada 4 jenis kebahagiaan yang dapat direalisasi, yang dapat dirasakan, yang dapat dialami bagi para perumah tangga. Andai kata para perumah tangga belum sukses mencapai nibbana. Yaitu yang pertama adalah bahagia karena memiliki. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Anda memperoleh kekayaan, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan gigih, memperoleh kekayaan, punya kekayaan. Ketika Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian duduk merenung, oh, aku telah memiliki kekayaan. Aku sudah punya kekayaan. Bahagia tidak? Pasti bahagia. Pasti bahagia. Walaupun hanya baru direnungkan, belum digunakan. Misalnya baru ngitung saldo, dicek nominalnya. Bapak Ibu mau berapa digit? 12 digit. Wah, meditasi bisa tenang ya. Kewihara bisa nyaman. Kenapa? Karena dia bahagia, Bapak Ibu. Karena dia punya jenis yang pertama, yang disebut dengan bahagia karena memperoleh kekayaan. Jadi sebagai perumah tangga, sebagai umat Buddha, Anda harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Di dalam Manggala Sutta ya sudah disampaikan, bekerja dengan sungguh-sungguh adalah berkah. Jadi sebagai perumah tangga, Bapak Ibu harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu juga harus ingat bahwa syarat perumah tangga supaya bisa merasakan kebahagiaan adalah harus memperoleh. Meskipun belum digunakan Bapak Ibu, tetapi kalau Bapak Ibu ya saudara-saudari sekalian mampu merenungkan di dalam batin masing-masing bahwasannya, oh, saya sudah punya ini, saya sudah punya itu, saya tidak kurang ini, saya tidak kurang itu. Bahagia, pasti bahagia.
Jadi rumah tangga yang pertama harus merenungkan Bapak Ibu. Sebagai perumah tangga mesti rajin, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan gigih. Di dalam Manggala Sutta sudah disampaikan, bekerja dengan sungguh-sungguh akan memperoleh berkah. Berkahnya apa? Berkahnya adalah memperoleh hasil dari apa yang sudah diupayakan. Jadi Guru Agung Sang Buddha sudah menyampaikan jenis yang pertama, yaitu bahagia karena memiliki. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ada jenis kebahagiaan yang kedua yang disebut dengan bahagia karena bisa menikmati. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Anda bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan gigih, memperoleh kekayaan, punya kekayaan. Dan kalau kekayaan ini bisa digunakan, kira-kira kalau bisa gunakan kekayaan gimana ya? Bahagia tidak ya? Pasti bahagia. Punya kekayaan bahagia. Bisa jalan-jalan dengan keluarga ya, ke mall, ke luar negeri misalnya, dan lain sebagainya. Bisa menikmati, bahagia. Dan dengan kita memiliki kekayaan ini Bapak Ibu, kita bisa menikmatinya. Kita bisa gunakan untuk melakukan kebajikan. Ya, salah satu contohnya adalah ketika ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian melakukan dana kepada anggota sangga. Berdana 4 kebutuhan pokok. Yang dimana dana yang diberikan merupakan manifestasi dari kekayaan yang Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu menyisihkan kekayaan yang dimiliki untuk melakukan dana kepada anggota sangga. Nah, ini juga merupakan suatu kebahagiaan Bapak Ibu. Merupakan suatu kebahagiaan. Jadi apa yang bisa dirasakan bagi para perumah tangga yang kedua adalah mampu bahagia karena mampu menikmati apa yang sudah diperoleh. Ini yang kedua. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, setelah memiliki kekayaan, bisa menikmati. Dan yang ketiga ini, Bapak Ibu akan lebih berbahagia lagi. Ketika Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mampu merenungkan di dalam batin masing-masing. Oh, saya tidak punya utang. Baik meliputi besar ataupun kecil. Itu juga merupakan suatu kebahagiaan Bapak Ibu. Siapa di sini yang bahagia punya utang? Bahagia tidak punya utang? Tidak ya Bapak Ibu? Pastinya tidak. Karena orang yang punya utang pastinya menderita. Menderita karena memikirkan ya bagaimana caranya supaya melunasi utang yang dimiliki. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ya saudara-saudari sekalian tidak memiliki utang, maka itu akan menjadi salah satu sumber kebahagiaan di dalam diri Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Nah, lalu bagaimana Samanera caranya supaya tidak memiliki utang? Ya, caranya adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan gigih, bekerja dengan rajin. Dan kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan gigih, nanti hasilnya ditabung, maka Bapak Ibu tidak perlu lagi
yang namanya pinjam meminjam. Nah kalau terpaksa bagaimana Samanera? Ya kalau di zaman sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, terpaksa untuk meminjam, ya gunakan kepada hal-hal yang produktif. Gunakan kepada hal-hal yang bermanfaat. Jangan digunakan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak membawa kepada keuntungan. Guru Agung Sang Buddha selalu mengingatkan kepada kita. 2500 tahun yang lalu sudah disampaikan. Ada kebahagiaan yang dapat direalisasi bagi para perumah tangga. Ketika para perumah tangga, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mampu merenungkan di dalam batin masing-masing bahwasannya saya tidak punya utang, baik meliputi besar ataupun kecil. Dan kalau di zaman sekarang Bapak Ibu terpaksa untuk meminjam sebagai modal usaha misalnya, ya gunakan sebagai modal usaha. Gunakan secara produktif. Gunakan secara benar-benar. Jangan digunakan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak mendatangkan pada keuntungan. Nah sekali lagi Bapak Ibu, ya Samanera mengingatkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tidak ada parita yang mampu untuk menghapus hutang. Ya, tidak ada. Coba aja buka buku paritanya. Dari halaman 1 sampai halaman belakang itu tidak ada parita untuk menghapuskan utang. Sekalipun Bapak Ibu ya berdoa di depan altar juga tidak mampu untuk menghapuskan utang. Nah jadi yang ketiga ini Bapak Ibu harus benar-benar perhatikan. Ada loh kebahagiaan yang dapat muncul ketika Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian mampu mengatasi yang namanya utang. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Lalu selanjutnya ada kebahagiaan yang keempat yang ditunjukkan oleh Guru Agung Sang Buddha. Guru Agung Sang Buddha tidak hanya mengajarkan kepada kita untuk bisa memperoleh. Tidak hanya mengajarkan kepada kita untuk bisa menikmati. Tidak hanya mengajarkan kepada kita supaya kita tidak memiliki utang. Akan tetapi Bapak Ibu yang keempat ini, ada kebahagiaan, ada perasaan bahagia yang muncul ketika Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian memiliki perbuatan yang baik, memiliki ucapan yang baik, memiliki pikiran yang baik. Nah jadi ada kebahagiaan yang disebut dengan kebahagiaan tanpa tercelaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau urusan memperoleh, menikmati, tidak memiliki utang, itu urusan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Akan tetapi, urusan seorang pabajita hanya satu. Kewajiban seorang pabajita adalah menunjukkan jalan menuju kebahagiaan. Dan yang keempat inilah tugas seorang pabajita, mengajarkan tentang kebaikan. Supaya para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hidupnya tidak punya celaan. Punya perbuatan yang baik, punya ucapan yang baik, dan punya pikiran yang baik. Meskipun Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian memiliki
harta kekayaan yang berlimpah, memiliki kekayaan yang banyak. Akan tetapi, kalau Bapak Ibu tidak memiliki perbuatan yang baik, tidak memiliki ucapan yang baik, tidak memiliki pikiran yang baik, artinya pikirannya buruk, ucapannya buruk, dan perbuatannya buruk. Jadi, jika hal ini direnungkan, yang ada apa? Menyesal. Pasti menyesal. Bapak Ibu pernah menyesal tidak? Pernah ya? Pernah menyesal ya? Nah, jadi apa yang menyebabkan seseorang menyesal? Yang menyebabkan seseorang menyesal adalah karena sudah melakukan sesuatu hal yang buruk. Sudah melakukan sesuatu hal yang salah. Salah satu contohnya adalah ketika Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian salah ngomong, salah bicara. Setelah Bapak Ibu salah ngomong, respon pertama kali yang muncul di dalam pikiran adalah, oh, kemarin saya salah ngomong ke orang itu. Sudah membuat dia tersinggung. Seharusnya jangan begitu. Akan tetapi semuanya sudah terjadi. Mau ketemu rasanya malu. Apalagi sudah dilihat dan didengar oleh banyak orang. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini akan muncul. Dan pikiran-pikiran seperti ini muncul karena akibat dari ucapan-ucapan yang buruk. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Anda tidak hanya berhasil dalam memperoleh kekayaan, bukan hanya berhasil dalam bisa menikmati kekayaan, bukan hanya berhasil dalam tidak memiliki utang, tetapi Bapak Ibu juga harus berhasil memiliki perbuatan yang baik, memiliki ucapan yang baik, memiliki pikiran yang baik. Sehingga jika hal ini Bapak Ibu renungkan, maka ini akan menjadi sumber kebahagiaan di dalam diri Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Nah, seperti yang Samanera kutip di awal dalam syair Dhammapada. Di dunia ini ia berbahagia. Di dunia sana ia berbahagia. Pelaku kebajikan, pelaku kebaikan akan berbahagia di kedua alam itu. Ia akan berbahagia, merasa bahagia ketika ia merenungkan, oh, saya sudah melakukan perbuatan baik. Oh, saya sudah melakukan kebajikan. Bapak Ibu suka merenung tidak? Suka merenung tidak? Kira-kira yang dimunculkan yang baik atau yang tidak baik? Oh, otomatis Samanera, otomatis. Akan tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau Bapak Ibu otomatis berbuat baik, otomatis berucap baik, dan berpikir baik, maka yang otomatis muncul adalah pengalaman-pengalaman yang membahagiakan. Akan tetapi, jika sebaliknya, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, otomatis berbuat buruk, berucap buruk, dan berpikir buruk, maka yang muncul adalah pengalaman-pengalaman yang buruk. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Anda jangan berhenti pada 3 poin yang sebelumnya Samanera sampaikan. Tetapi Bapak Ibu juga harus melanjutkan pada poin yang keempat.
Bapak Ibu memiliki kekayaan, bisa menikmati, tidak memiliki utang. Dan yang keempat, memiliki perbuatan yang baik, ucapan yang baik, dan pikiran yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, itulah 4 jenis kebahagiaan yang disampaikan oleh Guru Agung Sang Buddha di dalam Ananya Sutta Anguttara Nikaya yang dapat direalisasi, yang dapat dialami, yang dapat dirasakan bagi para perumah tangga. Andai kata para perumah tangga belum sukses mencapai nibbana. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya demikian ya uraian Dhamma pada kesempatan pagi hari ini. Ya semoga apa yang Samanera sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya dapat dipahami, dapat dimengerti, serta dapat menambah keyakinan kita kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan semoga pula ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian selalu ya dalam kondisi sehat sehingga ya memiliki kesempatan lebih banyak lagi dalam melakukan kebajikan demi kebajikan. Semoga ya semua makhluk berbahagia. Akhir kata, sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.